Keluarga Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berasal dari keluarga Bani Hashim, Al-Usratul Hashimiyah, dinisbatkan kepada nenek moyang kedua yaitu Hashim ibn Abdi Manaf yang mewarisi berbagai kedudukan luhur dari Qusay seperti jabatan Siqayah dan Rifadah. Saudaranya Al-Muttalib juga mewarisi semua jabatan penting itu dari keduanya. Anak-anak Hashim pun mendapatkan hal serupa. Demikianlah semua keturunannya memegang warisan kedudukan mulia itu sampai masa kemunculan Islam. Hashim merupakan pembesar kabilah pada zamannya, disebut dengan panggilan Hashim atau penghancur karena dia rutin meremukan hasyama, roti kering, untuk dicampur dengan daging lalu dijadikan bubur. Bubur itu dia tinggalkan sehingga bisa dimakan banyak orang, hingga kemudian dia dijuluki Hashim. Adapun nama aslinya adalah Amr. Hashimlah orang yang mencetuskan dua perjalanan dagang di kabilahnya, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam. Dia juga dikenal dengan panggilan Sayyidul Bata atau pemimpin Al-Bata. Di antara kisah tentang Hashim adalah ketika dia melintasi Yasrib dalam perjalanan dagang menuju Syam. Hashim kemudian menikahi Salma binti Amr, seorang perempuan dari Bani Adi ibnu Najjar. Hashim tinggal bersama Salma selama beberapa waktu. Kemudian dia berangkat menuju Syam saat Salma sedang mengandung. Hashim meninggalkan Al-Gaza di tanah Palestina. Di Madinah, Salma melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Syaibah karena banyak syaib atau uban atau rambut putih di kepalanya. Syaibah tumbuh besar bersama paman-pamannya dari pihak ibu di Madinah. Dia tidak pernah bertemu dengan paman-pamannya dari pihak ayah sampai sekitar usia 7 atau 8 tahun. Syaibah bertemu dengan pamannya Al-Muttalib, kemudian dia pergi menuju Mekah bersama Al-Muttalib. Sesampainya di Mekah, orang-orang mengira bahwa Syaibah adalah hamba sahaya Al-Muttalib, sehingga akhirnya Syaibah dikenal sebagai Abdul Muttalib, hamba sahaya Al-Muttalib. Dikisahkan bahwa Abdul Muttalib adalah seorang lelaki berwajah tampan dan paras menarik serta memiliki kedudukan terhormat. Pada masanya, Abdul Muttalib memiliki kemuliaan yang tidak didapatkan orang lain. Dialah pemimpin Quraisy dan pemegang otoritas Mekah yang memiliki kemuliaan, kekuasaan, dan kedermawanan sehingga dijuluki sebagai Al-Fayyad yang murah hati. Dia sering mengambil makanan yang dimilikinya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin, binatang-binatang buas, dan burung-burung. Tak heran jika Abdul Muttalib dijuluki sebagai rumah makan bagi orang-orang yang tinggal di perbukitan, binatang-binatang buas, serta burung-burung yang ada di puncak-puncak gunung. Abdul Muttalib diberi kemuliaan untuk menggali kembali sumur Zamzam yang sebelumnya dikubur suku Jurhum ketika mereka terusir dari kota Mekah. Abdul Muttalib mendapatkan perintah penggalian kembali sumur Zamzam melalui mimpi yang menjelaskan tentang letak sumur tersebut. Pada masa Abdul Muttalib terjadi peristiwa penyerbuan Mekah oleh pasukan bergajah. Saat itu Raja Abrahah Al-Ashram datang dari Yaman dengan membawa 60.000 pasukan dari wilayah Abyssinia, Kekaisaran Ethiopia. Tak hanya itu, Abrahah juga membawa banyak gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika sampai di lembah Muhassir yang terletak antara Muzdalifah dan Mina, Abrahah bersiap untuk menyerang Mekah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus burung ababil yang langsung menghujani mereka dengan bebatuan dari tanah terbakar. Allah menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Peristiwa tersebut terjadi 2 bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fil, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.